Like that. Do you like that? Oh! Ruby, no! Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue merekam film yang cukup kocak nih, tapi dibaluti dengan unsur penggenjotan. Dan judul filmnya adalah Good Luck Chuck yang dirilis tahun 2007 lalu. Nah, film ini sendiri bakal bercerita di mana seorang pria yang mempunyai sebuah kutukan, yang mana kutukan itu setiap wanita yang dimasuki oleh belutnya, gak lama lagi dia pasti akan menikah. Dan hal itu juga malah membuat dia terkenal dan malah membuat para wanita berbondong-bondong mendekatinya. Oke, buat kalian penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini diawali memperlihatkan seorang bocah nih, dan dia bernama si Charlie. Dan di sini mereka ini diceritakan sedang merayakan pesta ulang tahun temennya dan akan melakukan sebuah permainan roulette. Nah, jadi peraturan di game ini adalah setiap orang yang memutar botol ini dan botol ini menunjuk lawan jenisnya, dan ini bisa melakukan apa saja selama 3 menit di dalam lemari. Tapi kalau menunjuk sesama jenis, mereka ini tidak dapat apa-apa. Nah, sebelum memulai, di sini Charlie ini mengincar salah satu cewek di sana agar dia ini bisa menggadah banyak sesuka hatinya. Lalu set, ya botol itu pun langsung diputar dan membuat si Charlie langsung deg-degan melihatnya. Dan pas botol itu akan menunjuk cewek incaran si Charlie, tiba-tiba botol itu malah meleset dan malah menunjuk cewek metal di dekatnya. Lalu di sini Charlie ini dia pun mau gak mau nih harus masuk bersama cewek itu ke dalam lemari itu. Oh my god! Nah, setelah di dalam, di sini ternyata cewek ini bernama si Anissa dan dia ini suka dengan si Charlie. Dan dia ini ingin melakukan sebuah lemautan manja bersama si Charlie. Lalu setelah akan melakukan aksi yang begitu sangat bikin nut-nutan, tiba-tiba si Charlie ini menolaknya karena dia gak suka dengan si Anissa. Lalu di sini si Anissa yang gak terima dengan perilaku si Charlie ini, dia pun sangat marah kepada si Charlie. Dan dia pun mengatakan, aku akan mengutuk dirimu. Jika suatu saat nanti kamu menggenjot dengan wanita, wanita itu akan segera menikah dengan orang lain. Dan kamu tidak akan pernah menikah dengan seorang wanita. Lalu setelah mengatakan itu, di sini si Anissa ini langsung menarik rambut si Charlie dan pergi meninggalkannya. Nah, lalu singkat cerita, beberapa abad kemudian, di sini terlihat si Charlie ini, dia pun sudah tumbuh dewasa. Dan dia ini terlihat sedang healing di sebuah pantai bersama seorang wanita. Dan wanita ini bernama si Carol. Lalu karena cuaca dan tempat itu sangat mendukung, di sini mereka ini tanpa basa-basi langsung melakukan sebuah galian lubang dan ditemani dengan dekuran ombak yang begitu sangatlah indah. Anjing, bagong banget. Lalu singkat cerita, di keesokan harinya, di sini si Charlie ini dia pun bertemu dengan teman masa kecilnya dan dia bernama Sisto. Dan di sini si Charlie ini dia pun sedikit curhat kepada Sisto ini bahwa dia baru saja putus dengan si Carol karena sehabis melakukan pergalian lubang di pinggir pantai kemarin. Nah, lalu di sini diceritakan si Charlie ini sekarang umurnya sudah 30 tahun dan dia pun diceritakan sudah menjadi pria yang sangatlah mapan dan bekerja menjadi dokter ahli gigi. Lalu temannya yang bernama Sisto ini, dia juga sudah menjadi pria yang mapan dan bekerja menjadi tukang ahli lemak dada dan sangat kompeten dalam bidangnya. Dan bisa kalian lihat nih, ini hasil kreativitas Sisto ini. Wow, I love it. Nah, lalu singkat cerita, keesokan harinya di sini Charlie ini dia pun sedang mendatangi sebuah pesta, yaitu pernikahan mantannya. Dan mantannya ini bernama si Katie. Dan gak disangka juga, ternyata di tempat itu ada mantan si Charlie yang kemarin putus, yaitu si Carol. Tapi di sini si Charlie ini dia pun sudah tidak panas dengan si Carol dan dia pun mulai tertarik dengan seorang wanita yang sedang mengobrol. Lalu si Charlie ini dia pun tidak pikir panjang dan langsung mendekati wanita itu. I'm Charlie. I used to date the bride. I'm Cam. I went to college with... Lalu setelah agak lama mengobrol, mereka ini lalu berkenalan dan wanita ini bernama si Cam.
Dan dia ini diceritakan bekerja di sebuah waterpark. Nah, lalu obrolan mereka ini ditutup dengan si Charlie yang memberikan kartu namanya. Dan dia ini bilang, jika suatu saat nanti dia butuh bantuan soal giginya, dia bisa menghubunginya. What do you do? Lalu gak lama kemudian, di sini Sketty ini mendatangi si Charlie. Dan Sketty ini menanyakan tentang hubungan si Charlie dengan si Carol. Lalu si Charlie ini dia pun menjawab kalau mereka baru saja putus. Lalu di sini Sketty juga dia pun bilang makasih kepada si Charlie karena berkat belutnya dia bisa cepat menikah karena belutnya bisa membawa keberuntungan. Lalu setelah percakapan itu, tiba-tiba terlihat di sini Carol ini dia pun dikati oleh seorang pria dan mereka pun mulai berkenalan. Lalu singkat cerita, keesokan harinya ternyata gosip belut si Charlie ini sudah menyebar kemana-mana dan membuat para wanita berbondong-bondong datang ke kantornya untuk diobok-obok oleh si Charlie agar mereka cepat mendapatkan jodoh. Dan di sisi lain juga, karyawan si Charlie ini juga mengetahui tentang fenomena ini dan dia ini bernama si Reba. Lalu si Reba ini mulai berpikir kalau dia juga mau diobok-obok oleh si Charlie agar dia cepat mendapatkan jodoh. Up, Shadow. Last chance before bedtime. Lalu di sisi lain, di sini terlihat si Cam ini dia pun sedang ngasih makan penguin. Tapi di sini tiba-tiba, ya di sini dia pun malah disoledat dan membuat gigi depannya rontok. Wow, ada promo murah nampol. Dapatkan potongan voucher hingga diskon 50% dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Segala lengkapi alat perjalanan Anda hanya di Boskoper. Belanja aman, nyaman, dan original. I was looking for this. Lalu di sini, seketika si Cam ini teringat kepada si Charlie dan ingin membetulkan giginya karena si Charlie adalah dokter gigi. Tapi pas dia menelponnya, gak disangka ternyata si Charlie ini dia pun lagi ada pasien, yaitu pasien ajang pencarian jodohnya dan sedang diobok-obok oleh si Charlie. Lalu si Charlie yang tahu itu adalah si Cam, dia pun sangat bersemangat untuk bertemu si Cam. Dan dia pun mengatakan kalau mereka akan bertemu hari itu juga. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di ruangan praktek. Dan di sini Charlie ini langsung membetulkan gigi si Cam yang rusak itu. So what really happened? There are no penguins in the North Pole. That's polar bears. Wait. Oh! Lalu pas si Cam akan bayar, di sini Charlie ini malah menolaknya dan dia pun menggratiskan si Cam. Lalu setelah itu, si Charlie ini mengajak si Cam untuk makan di warteg. Tapi mendengar ajakan itu, si Cam ini malah menolaknya karena dia lagi sibuk. Dan dia pun langsung keluar dari ruangan itu. Teen stabbing. Bye. Nah, tapi di sini pas si Charlie akan naik lift, di sini dia pun gak sengaja nih malah bertemu lagi dengan si Cam. Dan ternyata si Cam ini balik lagi dan meminta tolong kepada si Charlie karena mobilnya susah menyala. Cauterize my wounds. It's in here. Now? Lalu setelah si Charlie memperbaiki mobilnya, di sini malah dengan polosnya, si Cam ini malah menutup pintu mobilnya. Dan seketika juga, mobil itu tiba-tiba malah terkunci. Lalu si Cam ini akhirnya meminta tolong lagi kepada si Charlie untuk mengantarkan ke rumahnya agar dia bisa mengambil kunci cadangan mobilnya. Keep the meter running. Lalu singkat cerita, pas sampai di rumahnya, di sini dia pun kembali teringat. Ternyata kunci rumahnya malah tertinggal di dalam mobil. Dan akhirnya dia pun mau gak mau nih, harus pecahin kaca rumahnya. Lalu setelah mengambil kunci itu, dia pun langsung ajak lagi si Charlie untuk balik lagi ke mobilnya. Nah, singkat cerita, di sini Charlie ini sudah kelar semuanya dan dia pun pulang ke rumahnya. Tapi di sini dia pun tiba-tiba dibuat kaget karena ternyata ada si Reba, karyawan si Charlie, dan dia ini sudah ada di rumahnya. Dan dia pun berniat untuk melakukan sebuah pengempeludan agar dia cepat mendapatkan jodoh. You
Nah di sini si Charlie ini mau gak mau nih, karena dia merasa gak enak, akhirnya dia pun dengan terpaksa harus mencolokkan belutnya kepada lubang si Reba. You slept with Reba? Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Charlie ini dia pun bertemu lagi dengan si Stu, dan dia pun sedikit curhat tentang keanehan belutnya. Lalu si Charlie juga dia pun mengatakan kalau dia sudah capek karena setiap ada pasien yang datang pasti mereka juga meminta jatah agar mereka cepat mendapatkan jodoh. The word trim. You see, that is the kind of tail you should be chasing. Nah di sini si Stu juga malah menjawab, teruskan saja bakatnya, karena selain si Charlie puas, dia juga bisa membantu orang lain untuk mendapatkan jodohnya. Lalu pada akhirnya mereka ini memutuskan untuk mencatat siapa saja yang pernah dicolok oleh si Charlie, dan lihat 2-3 minggu ke depan mereka bisa dapat jodoh atau tidak. Dan kalau tidak, berarti itu hanya mitos, dan si Charlie ini dia pun tidak ingin melakukan hal itu lagi karena lutut dia sudah mulai lemas. Nah singkat cerita, keesokan harinya si Charlie ini dia pun bekerja seperti biasanya. Dan di sana juga sudah banyak cewek-cewek yang sudah menunggunya untuk jasa pencarian jodohnya. Dan dia pun mau gak mau nih harus melayani semua pasien jodohnya dan akan mengobok-oboknya satu persatu. These girls don't want to be with me. They want to be with the Nah next setelah guy. capek melayani semua pasiennya, di sini si Charlie ini dia pun sedang memperhatikan semua para pasiennya. Apakah setelah pengejutan tadi mereka ini akan segera dapat jodoh atau tidak? Dan ternyata benar saja, semua wanita yang sudah digenjot oleh si Charlie, mereka ini gak lama langsung menikah. Tapi si Charlie ini masih tidak percaya dengan kutukan belutnya, dan dia pun sudah mulai ngeluh dengan apa yang dilakukannya selama ini. Lalu pada akhirnya dia ini memutuskan untuk menghentikan kerja sampingannya itu dan akan fokus kepada si Cam. Having built up a thick layer of fat. What are you doing here? Are you telling me that the male Lalu singkat cerita, mereka ini semakin dekat dan mereka pun sudah mulai suka satu sama lain. Dan hingga pada akhirnya, karena sudah sangat bucin, mereka pun akan melakukan sebuah penggenjotan. Tapi saat itu juga, dia pun tersadar dengan kutukan mulutnya itu. Dan dia pun langsung menelpon si Stu dan menanyakan gimana kabar para pasien genjotnya itu. Lalu di sini, si Stu ini menjawab kalau semua pasiennya mereka ini sudah menikah. Dan bahkan mantan si Charlie yang bernama si Carol, dia juga sudah menikah. Dan di sini juga berita itu sampai viral di mana-mana karena hari itu banyak sekali orang yang nikah secara bersamaan. Lalu setelah mendengar jawaban si Stu, akhirnya si Carrie ini memutuskan untuk tidak mengobok-obok si Cam karena dia takut kalau si Cam diobok-obok pasti gak lama dia bakal menikah dengan orang lain. Dan di sini pada akhirnya dia pun terpaksa harus pergi dari tempat itu dengan keadaan belutnya berdiri tegak. What else can I do? Nah singkat cerita, keesokan harinya mereka ini masih penasaran nih tentang kutukan belutnya si Charlie. Dan di sini Stu ini punya ide agar si Charlie ini melakukan pengenjotan dengan babon air. Dengan wanita yang sedang tiduran itu. Dan karena Stu ini yakin gak bakal ada orang yang mau nikah dengannya. Lalu pada akhirnya si Charlie ini mau nih nurutin ide gila si Stu ini. Dan di sini si Charlie ini dia ini berusaha nih buat deketin si cewek ini. Dan pada akhirnya mereka ini bertemu di ring silaturahmi yang sangatlah melesat. Lalu setelah melakukan hal itu, mereka ini mulai memantau kehidupan si cewek ini. Tapi setelah beberapa minggu, ternyata cewek ini tidak dapat jodoh. Dan pada akhirnya mereka ini memutuskan kalau kutukan belutnya si Charlie itu hanyalah mitos dan hanya kebetulan semata. Lalu si Charlie yang tahu kalau belutnya tidak lagi berbahaya, dia pun langsung mendatangi si Cam dan akan meneruskan pertempurannya yang sempat kemarin tertunda. Oh, those are nice. Oh, God bless you. Lalu singkat cerita, di pagi harinya di sini Charlie ini dia pun sedang melihat TV. Dan dia pun tiba-tiba dibuat kaget karena di TV itu sedang menayangkan si wanita yang kemarin. Dan diceritakan hari ini dia akan menikah.
Nah, melihat hal itu, seketika si Charlie ini jadi panik karena semalam belutnya sudah masuk ke lubang si Cam. Dan gak lama lagi, si Cam pasti akan menikah dengan orang lain. Nah, lalu keesokan harinya, di sini si Charlie ini dia pun mulai oper kepada si Cam. Dan dia pun selalu mengirimkan hadiah untuknya. Dan bahkan dia juga selalu menelponnya setiap waktu. Tapi di sini ternyata hal itu malah bikin si Cam jadi gak nyaman dan malah ingin meninggalkan si Charlie. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Charlie ini dia pun akan mendatangi si Cam dan dia pun akan melamarnya. Tapi pas melihat si Cam, ternyata si Cam ini sedang mengobrol dengan seorang pria. Dan di sini juga si Charlie ini berpikir ini mungkin yang bakal jadi jodoh si Cam. Lalu dia pun tanpa basa-basi langsung menyeret pria itu dan akan mengajaknya bergelut. Tapi di sini ternyata faktanya adalah pria itu bukan mendekati si Cam, melainkan dia ini adalah seorang penata rambut di tempat itu. Dan karena kejadian itu, di sini si Cam ini makin gak suka dengan si Charlie karena si Charlie jadi aneh. Lalu hari-hari berlalu. Di sini si Charlie ini selalu saja ditemani dengan galau di hari-harinya dan selalu saja menangis di hatinya. Aduh, kelas saya nyinyir skrip. Goblok edan kieu. Oke, lanjut. Nah, lalu di sini tiba-tiba dia pun teringat dengan kata-kata si Anissa pas dia lagi kecil. Lalu dia ini akhirnya memutuskan untuk mencari rumah si Anissa dan akan meminta maaf kepadanya. See, then yeah. Don't you remember? Black lipstick, long fingernails, a total... Lalu setelah cukup lama belusukan, akhirnya mereka ini menemukan di mana rumah si Anissa. Nah, lalu di sini dia ini akhirnya meminta maaf kepada si Anissa atas perilaku dia pas masih kecil. Dan dia pun memohon untuk menarik ucapannya karena ucapannya itu benar-benar terjadi pada dirinya. Lalu di sini si Anissa ini dia pun menjawab kalau ucapannya pas lagi kecil itu semua hanyalah omong kosong karena dia ini cuma meluapkan emosinya kepada si Charlie. Lalu di sini si Charlie ini dia pun sedikit curhat tentang kejadian dia sekarang dialami. Dan di sini si Anissa ini menjawab kalau jodoh gak bakal kemana Charlie, teruskan saja perjuangkan cinta sejatimu itu. Anjing, edan. Lalu setelah itu, Charlie ini pergi dari sana bersama Sisto. Nah, lalu keesokan harinya, di sini Charlie ini dia pun berniat untuk menemui si Cam. Dan dia pun akan minta maaf atas tindakannya kemarin. Tapi pas dia sampai, dia pun sangat terkejut karena si Cam sudah bersama seorang pria yang sama-sama juga mempunyai hobi yang sama. Lalu si Charlie ini tiba-tiba merasa mungkin ini yang terbaik untuk si Cam. Dan dia pun pergi tanpa sempat mengucapkan kata pamit. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau buatkan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku Eat me. Nah, lalu singkat cerita, di sini si Charlie ini sedang main PS nih, dan dia pun sedikit-sedikit bisa menerima kenyataan itu. Tapi di sini tiba-tiba datanglah Sisto bersama pacarnya. Dan di sini maksud kedatangan itu, mereka ini ingin memberitahu si Charlie kalau si Cam akan pergi menuju Antartika bersama pria yang kemarin. Dan di sini Sisto juga bilang, ayo kejar cinta sejatimu sekarang Charlie, sebelum semuanya terlambat. Lalu mendengar hal itu, dia pun langsung memutuskan untuk mengejar si Cam ke bandara. Nah, sampai di sana, dia pun langsung minta maaf kepada si Cam kalau apa yang dilakukannya selama ini itu hanya karena dia takut kehilangan si Cam. Dan dia juga bilang agar si Cam memberikan kesempatannya lagi dan si Charlie tidak akan melakukan hal itu lagi. Lalu dia juga menambahkan agar si Cam membatalkan keberangkatannya karena dia akan sangat kehilangan dirinya.
Lalu di sini scam ini dia pun menjawab kalau tujuan mereka ke Antartika yaitu hanya untuk meneliti para penguin. Dan pria yang bersamanya itu, dia ini sudah menikah dan dia juga membawa istrinya. Lalu setelah mendengar jawaban itu, akhirnya si Charlie ini bisa tenang. Dan dia pun memberikan kotak dan pergi meninggalkan si Cam. Lalu pas si Cam membuka kotak itu, ternyata isinya hanyalah sebuah batu. Dan ternyata hal itu adalah ungkapan seperti penguin kalau dia ingin kawin dengan pasangannya. Dan setelah itu, akhirnya scam ini dia pun jadi ngerti dengan maksud si Charlie. Lalu dia ini langsung mengejarnya dan terjadilah malam maut di tempat itu. Lalu di sisi lain, di sini terlihat si Anissa ini dia pun mengambil sebuah kotak. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah boneka santet. Dan dia ini langsung mencabut pentul dari boneka itu. Dan artinya di sini ternyata kutukan si Charlie ini benar-benar adanya. Dan si Anissa ini telah melepaskan kutukannya agar si Charlie bisa hidup bahagia. Lalu film pun diakhiri dengan memperlihatkan si Cam dan juga si Charlie yang mana mereka ini sudah menikah. Dan mereka ini sedang melibur ke Antartika untuk melihat para penguin. Dan pada akhirnya film pun Mamat. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue ada di tim Pengencerit. Dan seperti biasa terima kasih.